Keluarga Maya. Nah ini ruang apa nih Om? Kalau ini buat teman-teman. Jadi ini paling favoritnya semua yang datang di rumah ini karena di sini masih bisa ada yang merokok, ada yang maksudnya kayak menikmati inilah suasana Bandung karena ini tanaman hobi. Oh ini ya Lina Hobi itu istri. Aduh. Jadi ini tuh lagi kurang tegak lagi gitu ya. kurang tegak. Lagi butuh pengobatan. Coba dong disiram-siram teh. Iya dong. Gimana cara perawatan? Sebenarnya perawatannya tuh harus diajakin ngobrol kan ya kan. Ini tuh hari ini belum diajakin ngobrol. Tapi gitu. bener loh katanya kayak sambil diajak ngobrol, Harus terus kalau nggak diajakin ngobrol. disenandungkan. Nah ini tuh gara-gara nggak disapa seminggu lebih tuh langsung Ngambek. pada turun tuh, ngambek tuh. Kalau ini emang harus dicabut, cuman aku sayang, aduh. Ini paling gampang nih. Kalau cuman nanti ini harus kaktus paling kalau si gampang. daun ini bisa berbicara, pasti dia bilang kalian tuh ngajakin gua ngobrol sebenarnya gue yang gila atau kalian sebenarnya kalau daun itu ngomong Kalau daunnya bisa ngomong ya. sebenarnya dia bilang kalian salah sebenarnya kita nggak pingin diajak ngobrol gitu takutnya kalian yang Udahlah jadi. nggak usah ngajak-ngajak ngobrol. Nggak dibales juga. Itu akses kemana belakang? Itu ada kayak apa, jadi tempat tanamannya Lina itu kalau lagi sakit dipindahin Kita di ke belakang, sana. pindahin ke belakang. Basi kali itu ya. Nah klinik tanaman. Klinik Tahunya tanaman. sakit dari mana? Dia bilang panas di badan kalau diginin. Aduh panas sih. Itu dia. Kelihatan kuyu gitu, kayak nggak berselera. Telina juga punya ruangan khusus di sini Iya. buat bantu-bantu apa Eh, teman-teman biasanya yang punya produk makanan atau apa gitu ya Teh ya. Iya. Nih di belakang Kami, sini. Lina kan juga suka Masak. baking kan. Suka masak. Masak. Ini tapi memang kita tuh dikasih cobaan banget. Lina suka baking. Oh ini saya- ada mejanya dong. Ada ya, tapi lagi belum ini. Belum jadi. Instagramable nggak? Kalau gua di sini foto ngeping gini lucu nggak? Tuh. Cie ya, coba ya. Nah, apa namanya? Kita tuh dikasih cobaannya. Lina tuh suka banget baking. Terus gua tuh punya penyakit Sini bang, gula. saya lagi bang. Tuh. Gua punya penyakit gula, gila kan? Sangat berlawanan. Tapi kan baking emang harus pakai gula semua. Iya. Enggak juga sih, Enggak kan juga, ada yang cuman gluten free. cuman yang enak-enak tuh yang pakai Pakai gula, gula, ya. udah. Tapi suka nggak dimakan Tapi- kalau gua kasih gluten free. Kalau gluten free gua nggak suka, maunya yang ada gulanya. Tapi dia nggak dimakan. Terus gua suka banget sama pantai kan, lu tahu sendiri banyak kapal, banyak ini. Lina sendiri nggak suka pantai. Lah Aku banyak suka- ininya ya. Aku suka mau. Suka mall. Tapi ya nggak apa-apa dong. Maksudnya kalau gue sih Om jadinya enak kalau beda apa namanya? Beda aliran ya. Soalnya jadinya kalau misalkan hari ini ke Nggak bosan pantai, ya. besok ke mall gitu kan. Iya. Kalau sama ke pantai terus tiap hari. Iya benar. Jadi kayak gitu. Terus yang paling ini sih Lina tuh jago bikin kue, tapi gua nggak bisa menikmati karena Kenapa gluten? Apa namanya? Gula. Gula. Tapi selama ini sih Tapi gua nyoba nikmati dong, aja. dikasih kan? Tetap dikasih kan nyoba dong. Nanti bikinin gluten free aja. Iya. Tapi pasti lebih suka yang pakai. Gua tuh suka banget sama gula, Iyalah yang pecin, mana? pokoknya gitu-gitu. Jadi semua yang gua suka nggak bisa dimasak sama Lina. Oh, pengen nanya nih, kenapa mau passionnya emang di desain mau apa? Enggak, sebenarnya gua tuh suka sama Cita-cita desain. tuh apa? Cita-cita dulu deh. Gua cita-cita enggak, dari dulu memang gue suka sama Oh, suka emang. seni rupa, desain gitu. Makanya gue sekolah juga di seni rupa. Gue dulu di seni rupanya ITB, terus desainnya di Tenas gitu. Jadi gue tuh dulu kuliahnya 2. Makanya gue tuh suka sama seni, terus suka sama hal-hal yang berhubungan dengan desain. Dan terakhir ini karena gue udah tua kali ya, jadi banyak di rumah, akhirnya gue jadi suka juga sama balik lagi karena gue suka dulu sekolahnya interior kan. Jadi akhirnya
gue dipertemukan lah sama pegawai-pegawai gue yang muda, anak interior, anak arsitek. Itu nemunya mereka yang datang apa nyari? Alam yang mempertemukan. Jadi gue nggak pernah nyari, jadi kayak datang sendiri terus nyambung terus akhirnya jadi ketemu ya, pas lagi ketemu ngobrol. Iya, gitu. Bisa gini-gini. Nah, jadi sekarang mungkin yang paling aktual yang gue kerjain ya ada hubungannya dengan rumah, dengan hal yang hubungannya dengan arsitektur. Kayak gitu. Makanya kita ketemu karena lu mau bikin rumah. Iya, makanya kan ada ininya juga. Tuhan lagi kan yang mempertemukan, selalu gitu kan. Itu lewat Instagram atau dari teman ke teman sih? Dari teman ke teman. Karena bukan dari alam, udah dari alam. Gua tuh orangnya percaya banget sama alam. Emang kita bisa yakin kan? Gua organik banget, organik. Jadi terus kalau si uncle-nya, kalau uncle itu kan ini dong, apa namanya? Uncle kan kayak pelopor lah. Kalau uncle itu kan waktu gua masa kuliah yang paling hidup sehari-hari gua tuh kan kalau kuliah tuh teman-teman semua pasti kayak lu waktu kuliah lah, apa sih yang di kepala lu pasti fashion apa gitu. Jadi kayak intinya sih dari dulu gua tuh mengerjakan hal yang gua suka gitu, dan gua senang banget lah, gua bersyukur banget bisa hidup dengan melakukan hal yang gue suka dan bermanfaat sama orang, terus bermanfaat buat gue juga. Gue bisa hidup, istri gue bisa, anak istri bisa hidup dari apa yang gue suka sebenarnya. Gue ya emang kadang kalau kerjaannya berat tapi maksudnya kan nggak suka kayak karena nggak tahu sih, kalau gue kan selalu berpikir bahwa menikmati hidup itu lebih kayak menikmati hidup, semua lu harus nikmati kerjaan lu apa yang lu dapat gitu. Ya nggak enak juga kalau kerjanya berat terus gak suka terus tapi banyak uang. Iya, tapi tetap banyak aja kayak enak ya. Gak enak gitu. Kayak pasti uangnya cepet habis buat hal-hal yang menyenangkan kita gitu kan. Gitu. Jadi om seolah-olah hobi yang dibayar banget ya. Mungkin begitu, makanya gue bersyukur kalau boleh sujud ke sujud deh, itu gue boleh lah sampai umur harus bersyukur deh, karena sampai umur segini gue dikasih jalan yang apa yang gue mau. Tapi itu tadi kayak mungkin gue memang harus buat apa yang gue mau untuk kelangsungan hidup gue gitu. Jadi kayak jadi diri sendiri lah lebih baik buat gue gitu. Iyalah. Sebelumnya tinggalnya di mana om? Sebelumnya gue tinggalnya di gunung, di sebuah gunung di Bandung. Tapi habis itu gue ketemu sama Lina dan menikah. Dan Lina nggak mau tinggal di gunung itu karena nggak ada tukang bakso yang lewat. Emang nggak ada? Di gunung banget, di gunung banget. Mana ada tukang bakso menanjak. Jadi ya kenapa nggak jualan bakso aja waktu itu? Harusnya. Jadi orang pertama yang jual. Kepikiran waktu itu ya. Iya, memang belum dibuka pikirannya. Terus pas pindahnya langsung ke Bandung gitu. Langsung ke Bandung, ke perumahan karena klaster gitu, karena menurut ya di situ ada semua kan. Habis gas tinggal telepon. Kalau di perumahan kan seperti itu kan. Nah, akhirnya ketika anak-anak kita gede, kita pindah lagi ke sini gitu. Karena anak-anak udah gede juga, terus udah punya ini sendiri gitu, udah punya hobi sendiri, jadi ya. Tapi masa kecil mereka di perumahan. Iya, perumahan yang temannya banyak. Dapetin rumah ini katanya unik banget om. Cuma iya, jadi ini tuh kayak nggak sengaja tiba-tiba ada sahabat kita, Mulki namanya, dia dulu punya band serius band. Nah dia tiba-tiba udah lama nggak ketemu, tiba-tiba nggak tahu lah, itu alam lagi yang mempertemukan. Akhirnya dia pingin tinggal di gunung, gua pingin turun gunung gitu. Jadi ini banget kan, dia akhirnya bikin rumah di gunung, gua yang bikinin, terus rumah ini ditukar sama dia gitu. Tukar guling ya. Tinggal tukar-tukaran value ya, di sini berapa, di sini berapa. Tapi sampai sekarang kan dia masih bisa menikmati rumah ini. Tiap minggu datang, jadi setiap saat jadi kayak masih rumahnya dia ya. Iya, karena gua nggak tahu, mungkin
kayaknya di belakang ini yang gue Dia bilang nah- tadi kayaknya ada ari-ari dia di situ. Bawaan tuh pengennya kesini terus ya. Mungkin ada ari-arinya, gue nggak tahu itu anak. Kadang-kadang datang cuman buat tidur siang dan pulang gitu. Mungkin ada ari-arinya lah sini. Gue curiga. Om, nih pengen nanya kan karyanya udah berapa om rumah? Rumah plus kafe plus semuanya lah total. Mungkin di atas 50-an, mungkin 70-an kali ya, gue lupa 70-an. lagi, mungkin segitu lah. Paling suka yang mana om? Semuanya pasti suka kan, tapi Semuanya. punya jagoannya lah maksudnya kayaknya. Kalau rumah, Hmm. kalau rumah, gue sebenarnya paling suka ada saya bangun rumah ukurannya cuma 50 meter, itu yang paling favorit gue gitu. Iya. Jadi gue tuh sebenarnya suka banget sama rumah kecil, rumah efisien, dan akhirnya akhirnya bisa dinikmati, tapi tetap bisa bisa untuk kebutuhan keluarga kecil gitu. Jadi kayak ya gue tuh suka banget rumah kecil karena menurut gue kasihan kan bumi tuh segitu-segitunya. Kalau Kita gede-gedein bangun lagi tuh. rumah gede nanti habis, mendingan rumahnya kecil aja tapi buminya Lebih bermanfaat yang kan, banyak, kebutuhannya juga dapat semua. Karena Iya. ngedesain ngisi rumah kecil tuh lebih gampang dibanding Iya. rumah. Kalau rumah gede, Sebenarnya lebih susah rumah kecil, What? tapi lebih, jadi kayak gini, susahnya tuh harus butuh waktu aja. Kalau rumah gede, lu mau belanja kemana aja furniturnya pasti masuk, ada. karena dia gede. Tapi kalau rumah kecil belum tentu, pasti pas bawa, kok kegedean, kok nggak ngepas gitu. Jadi Sama plus biar nggak bosen ya. iya, jadi rumah kecil itu tidak mahal, tapi dia butuh Sesuatu yang ada effort untuk Dapetin. tahan diri lah gitu. Jadi lu nggak bisa seenaknya belanja ke sana bawa ke rumah, nggak bisa. nggak cukup dong Nggak cukup. rumahnya. Kalau rumah kecil tuh kayak semuanya harus diperhitungkan. Tapi ya itu tadi, cita-cita gua kan sebenarnya bikin kan, kalau cita-cita gua waktu bikin 347 dulu, gua sama teman-teman gua, kita tuh pengen banget, karena kita kan nggak bisa apa-apa, kita cuma desainer. Bagaimana caranya desainer itu kerjasama dengan pengrajin bisa semuanya hidup, jadi buatan Indonesia. Jadi Iya. soalnya pengrajin dari dulu bikin hal yang bagus sebenarnya, tapi nggak didesain, akhirnya nggak menarik, akhirnya Cuma bikin doang ya. kalah sama produk luar negeri. Jadi orang dulu konsum sama produk luar negeri karena produk dalam negeri jelek desainnya. Nah, akhirnya kita visinya ke sana. Dan mungkin sekarang lu bisa lihat lah, sekarang tuh orang lebih suka produk dalam negeri karena memang udah ada desainer yang intinya visi kita kerjasama antara desainer sama Iya. pengrajin. Nah, kalau rumah, ketika gua akhirnya ada di bikin rumah, punya tim, punya studio yang kerjanya bikin kawasan, bikin rumah. Visi gue sebenarnya pengen bikin perumahan murah gitu. Itu Oke. goal gue banget, kayak Udah kalau- ada ininya, udah mulai ada hilalnya. udah ada hilalnya. Karena gue harus nyari developer gede Iya, gitu, iya. yang mau Kerjasama. kerjasama untuk visi kita. Karena menurut gue sih rumah yang bagus itu adalah rumah yang murah gitu. Jadi kalau rumah mahal tapi bagus, menurut gue itu biasa gitu. Yang Iya bagus sih. tuh kalau rumah murah tapi bagus gitu. Nah, kita tuh lagi ke sana arahnya sih, tapi Iya. ya ini kita kan baru di Darman Studio itu kalau 347 kan sudah 25 tahun. Kalau di Darman Studio ini baru 5 tahun dan ya masih tahap berkembang. Jadi mau nggak mau kita harus survive dulu, bikin Bikin rumah, portfolio lah. bikin portofolio, termasuk bikin rumah lo gitu. Jadi tapi goalnya sebenarnya nanti kita pengen Pengen bikin bikin produk perumahan. gitu ya. Yang Jadi rumah kecil tapi rumah murah tapi intinya sih bagus ya. zaman dulu ada Promnas, ada BTN, Tapi tergantung di mana juga om. Pengennya bikin gitu rumahnya. nggak juga sih, menurut gua mau di mana aja harusnya bisa gitu. Itu hitung-hitungannya lah ya, nanti ada Iya, hitungannya. intinya mudah-mudahan kita kesampaian visinya, kayak pengen bikin Iya, rumah untuk orang banyak gitu. Dan
ya menurut gua juga kan kadang-kadang kenapa sih perumahan murah gitu dari dulu patternnya gitu-gitu aja, padahal kan orang yang beli rumah murah kan harusnya berhak juga untuk menikmati desain gitu. Iya, iya. Padahal ya gitulah, mungkin mitos-mitos lama sih kayak oh desainer mahal apa segala macam. Padahal harusnya sih soalnya ada- orang yang tadi Om bilang orang kebanyakan pakai desainer luar negeri. Iya. Terus ya kan jadi nggak percaya sama Indonesia gitu. Iya, padahal sebenarnya kan ya desainer di sini sekolah desain udah banyak banget, dan kayaknya sih balik lagi ya. Kalau gua desainer Indonesia itu yang paling, kalau lu punya rumah lu harus pakai desainer Indonesia, karena desainer arsitek Indonesia itulah yang paling ngerti tentang orang Indonesia karena dia hidup sini. Iya benar. Jadi kalau lu pakai arsitek luar, lu bayangin musimnya mereka aja 4 gitu. Berarti tapi lu suruh ngedesain mereka rumah yang musimnya 2 gitu. Bisa dingin, bisa panas gitu kan. Maksudnya Kalau di kita kan cuma hujan dan tidak hujan Iya. gitu. Kalau di luar kan ada ada 4 lagi kan. banyak kan. Tiba-tiba rumahnya ada ini kan repot juga buat apaan? Ada winter, ada apa gitu. Jadi sebenarnya ya itu tadi, sebenarnya harusnya sih Orang Indonesia bikin orang rumah Indonesia Indonesia. bikin orang Indonesia. Kalau kafe, tempat-tempat nongkrong atau Ada nanti sore. Nanti sore ya, Gua kita ajak ya. ya. Ada satu kebetulan baru setahun kemarin selesai di Bandung, bikin inilah buat publik gitu. Jadi kita bikin, klien gue sih dia mau bikin di tanahnya tuh mau bikin kayak tempat nongkrong gitu, terus ada cabinnya, bisa nginap, terus bisa Cottage, wedding ya? di situ gitu. daerah? Daerah Dago Atas. Oke, ntar kita datang ke Jadi sana ya. Sore-sore. itu apa ya, restorannya restorannya, venue-nya lah dia nggak pakai AC gitu, jadi semuanya pakai ini. Iyalah pakai- udah di atas pakai AC Iya, lagi Bang. makanya. Beku. Gitu. Oke deh. Terus Habis ini kita makan siang dulu ya Om ya. kita makan siang. siang Oh, di dulu. sebelah aja di Sebelah ya. itu tadi yang saya bilang, di sebelah rumah kita ada warung Indonesia namanya Ima Babaturan. Yang masak mbaknya katanya. Yang masaknya mbaknya, dan dari pertemanan akhirnya menjadi restoran yang normal lah. Dulunya tuh teman-teman doang yang makan di situ. Oh iya, cuma teman-teman doang. Iya, Terus jadi buat Iya. buka buat umum. iya. Ya udah Om, yuk. Yuk. Paling gitu. Nah, sekarang gua udah ada di depan Imah Babaturan, katanya yang kayak warteg, tapi makanannya apa sih namanya, bermacam-macam, aneka ragam lah. Dan yang punya ini adalah teman gua juga, Om Dendi ini punya teman. Nah ini dia yang punya. Ya, kita langsung aja. Sebenarnya sih udah di sini dari tadi, cuma ya biar ada openingnya aja ya kan. Ya nggak? Ya bagus. Katanya favoritnya teh ini apa namanya? Ini apa namanya? Tongseng. Tongseng. Ini Ini gulai tulang. nggak ada dagingnya. Nggak ada dagingnya dikit-dikit. Wah, ini tulang doang. Gulai tulang. Ini bala-bala. Bala-bala itu Nih bihun pakai bumbu kacang. tap. Ini apa teh? Roti pakai gula. Ini enak itu pakai gula gitu. Dia ikannya. Konsepnya tetap warung, bukan warteg ya, warung nasi. Warung. Warung konsepnya warung, tapi makanannya makanan Indonesia. Mari kita cobain. The best. Terus banget nyobain. 40 ribuan. Ah, Saya gila. tahu Itu di di mana? Ada apa ya? Aduh, tapi terkenal. Terkenal yang di sampingnya tuh tempat nongkrong anak-anak muda gitu. Kalau mau Di dalamnya ada sumsumnya.
Gua ya. nggak pernah buat rumahnya, Oke. tapi rumahnya mirip banget. Udah bukan mirip banget, pelek kan nama rumahnya gua baru buat. Pas gua kesana, pura-pura anak-anak bikin. Kita sedot lagi nih, dalamnya ada lagi. Namanya Bright Open Space. Jadi dia tuh kayak sewa-sewa buat tahunya ada yang bikin. Milih di pelek-pelekan aja. Bagus. Gua dengar cerita mereka. Ya udah deh, ikut aja deh gue bilang. Nih, teman gue di Bandung. Baru nikah, doain semoga punya anak cepat. Amin, ya Allah, amin. Bang, jadi konsep video hari ini gimana? Gini. Ya pokoknya ikutin aja seharian gitu. Pengen aja ngeliatin kita seharian tuh kemana dan kita pengen liatin Bandung gitu. Kita kemana? Ya kemana gitu. Riz, ini yang punya nih. Ini nih. Yang punya. Sendiri Kenalin. Saya Riki. Sendirian banget, kita cuma bertiga. Padahal tadi sunset bagus banget ya. Iya, tadi pas bagus banget. Tapi mau rame macet banget loh terus tadi ya. di depan. Aku macet memang udah dari minggu lalu deh. Rame, Udah memang macet. rame terus. Rame. Ramenya semenjak kapan? Kan ini pas habis Setelah PSBB new normal ya? Iya, new normal itu kan. Oh langsung. Saya pikir Emang tadinya nggak dibuka bebas kan ya? tadinya kan sebenarnya kalau ini Kabupaten Bandung. Teman-teman, kita sudah sampai di mana? Di Dago Atas ya. Dago atas lah pokoknya di sini. Lihat prosedurnya. Kita harus cuci tangan. Terus dicek ya Mbak. Coba aku cek dong. Berapa? 36,1. Tadinya ini mau dibikin untuk breakfastnya orang-orang yang nginep di cottage-nya. Tapi karena pandemik jadinya banyak yang datang ke sini buat ngopi-ngopi, buat foto-foto, akhirnya jadi tempat foto-foto. Keren kalau kalian lihat tempat. Aisyah duduk dulu ya. Sini dulu ya. Oke. Lihat dong yang gue pakai nih. 347. Ini bapak ini yang bikin lu. Mantap. Ini juga punya 347 nih. Iya. Kenapa home break? Ini juga home break. Home break kan dia sekarang tuh kampanyenya home break. Home A break itu. place we call home break. Jadi home break itu artinya ini tempat surfing favorit namanya home break. Jadi ini tuh lahirnya Karena surfing itu. karena surfing terus ngobrol-ngobrol kalau malam. Ntar kapan kita Om Denny ini suka surfing juga. Ada tempatnya danau-danau gitu ya. Ada di Batu Karas, tapi di sini ada. Di sini ada juga. Pada larang Bang. Iya, tapi itu mah danau. Nanti kapan ke sana lah. Ya. Ya. Ih, dia malah ketawa. Iya, ketawa dingin, suka dingin kamu ya? Iya. Pojok. Bro, dia 9 bulan di dalam air, bro. Yup. Nah, kita lagi di Bandung. Sekarang lagi ada di mana? Cottage and Coffee. Ini di luar nih foto-foto. Nah, ini dia nih. Ini Om ini apa? Desainer tempat ini. Kita lihat tempatnya. Ini gentengnya namanya apa, Om? Ini fiber cement. Fiber cement. Keren ya. Rekomen deh buat semuanya yang mau ke Bandung cari tempat seru di mana. Lihat aja di Instagramnya ada deh. Saya mau yang natural asam. Asam. Saya konfirmasi kita. Ya, ininya yang ice ya. Sekarang udah Perjuangan lagi ngetren kan nama Indonesia kan. Iya. Udahlah. Nggak zaman kayak dulu nama bule, nama Inggris yang gampang nih. Bener kan namanya mana? Mananya tuh gara-gara filosofi itu kemana? Di mana? Di mana? Kemana? Di mana sih? Di mana? Terus ini langsung terbentuk yang datang tuh milenial. Bukan family. Terima kasih Ya, banyak ya, sama-sama. Haris. Sama-sama. Baik. Oh, Manis, thank you. Terima kasih. Ntar kita Thank you. ya
Minggu depan Nanti kita ya. kabarin. Kabarin Iya. lagi aja. Ya. Hah? Terus Riz, pandemi Bang. Riz ya. 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 Yo, thank you. Ya, yo. Boleh beli. Dia yang bilang. Oke teman-teman semua, sudah capek hari ini. Tadi kita udah main di rumah Om Dendi, terus kita makan, kita kemana. Makasih buat Om Dendi udah nemenin seharian. Oke. Tanggap. Doain semoga kita nanti bikin tempat jualannya apa bagus ya. Amin. Terus ntar rumahnya jadi Om. Insya Allah. Ya, terima kasih ya semuanya udah dadah. Keluarga Maya Poya.